Selamat siang Bu Yayu. Siang Bu Indah. Gini Bu Yayu, maaf ya, saya mengganggu waktunya sebentar, enggak apa-apa Bu Yayu ya? Enggak apa-apa Bu, kebetulan saya jam kosong Bu, masih iya. nggak mengajar di kelas. Gini Bu, saya itu yo bingung, yo campur aduk lah Bu. Saya itu sedang mengalami suatu masalah ya dengan murid saya, terutama dalam pembelajaran. Soalnya akhir-akhir ini saya merasa bahwa anak didik saya itu dalam pembelajaran IPA, mereka itu motivasinya sangat rendah. Jadi ketika mereka diberi tugas, itu hanya beberapa anak saja yang mengerjakan. Padahal setiap hari itu saya selalu menekankan bahwa anak-anak kalau diberi tugas itu untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk di pelajaran-pelajaran yang lainnya, matematika itu berjalan baik ya. Kalau ada tugas, mereka juga mengerjakannya dengan tepat waktu. Tapi ketika di IPA, tingkat motivasinya sangat rendah, itu bisa dilihat dari ketercapaian mereka dalam pembelajaran, nilai mereka banyak yang berada di bawah KKM, kemudian tugas-tugas mereka juga banyak yang tidak mengumpulkan. Itu yang menjadi pikiran saya, apa yang sedang terjadi dalam pengajaran yang saya lakukan ini, apa ada yang salah atau bagaimana. Makanya di sini saya meminta waktu kepada Bu Yayu untuk berdiskusi tentang masalah ini. Baik ya Bu ya, kalau saya menangkap tadi Bu Indah menceritakan bahwa anak-anak itu mengalami penurunan motivasi ya, terutama dalam pelajaran IPA. Nah, dari diskusi yang nanti mungkin akan kita lakukan, apa yang ingin Bu Indah capai? Dari motivasi dari ini ya, diskusi yang kita lakukan ini, harapan saya itu nanti bisa mendapatkan suatu pemecahan masalah atau solusi tentang apa yang sedang terjadi dengan anak didik saya atau dengan murid saya dalam proses pembelajaran IPA. Harapannya dengan diskusi ini nanti saya bisa mendapatkan solusi cara untuk meningkatkan pembelajaran pada siswa saya ini, sehingga nanti dalam pembelajaran IPA motivasinya menjadi meningkat seperti pada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu Bu Yayu. Baik Bu Indah, kalau boleh saya tanya, menurut Bu Indah kalau ini ada skala 1 sampai 10 ya, selama ini ketercapaian Ibu itu sampai di skala berapa? Untuk pelajaran IPA, ketercapaiannya ya paling di angka yang 50 Bu. Soalnya kan itu hampir 50%, separuh anak itu tidak atau jarang ya untuk mengumpulkan tugas-tugas dari IPA yang saya berikan. Baik itu tugas praktek ataupun tugas yang individu yang biasa mereka lakukan. Kalau kemudian nanti ya setelah kita berdiskusi itu skalanya pengennya Bu Indah itu naik sampai berapa? Ya harapan saya dengan melaksanakan diskusi ini ya bisa naik sampai 10 lah Bu, supaya pembelajaran yang saya lakukan ini bisa berhasil dengan maksimal, itu harapan saya. Baik Ibu, kalau boleh saya bertanya, menurunnya motivasi terutama pada pelajaran IPA itu menurut Bu Indah itu karena apa? Mungkin ya dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama mungkin anak merasa bosan atau jenuh karena di dalam pembelajaran IPA saya menganggap materi IPA itu materi yang mereka sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terkadang saya itu jarang untuk menggunakan media pembelajaran. Yang saya gunakan hanya berpatokan pada buku teks yang siswa miliki atau yang sekolahan sediakan. Sementara untuk media-media pembelajaran lainnya, karena kebetulan sekolah kami itu kan sekolah yang kecil, dalam artian jumlah siswanya itu sedikit, sehingga untuk memenuhi media-media pembelajaran seperti IPA itu bisa dikatakan hanya sedikit, hanya beberapa saja yang ada. Seperti untuk media pembelajaran magnet itu bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian kalau pas praktek untuk yang rangkaian listrik itu terkadang saya malah bersama siswa itu membuat sendiri. Jadi siswa itu sekolah itu tidak ada. Kemudian yang ada itu paling untuk yang planet-planet, kemudian untuk yang organ tubuh pada manusia, itu yang disediakan oleh sekolahan, yang lainnya tidak ada. Berarti tadi ya memang mungkin
anak bosen ya, Iya, karena kurang itu. mungkin Kemudian itu. iya. Kemudian yang kedua, apakah bisa juga karena dalam pembelajaran IPA itu saya monoton hanya fokus pada teks. Saya tidak menyelingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, dan mungkin salah satunya itu barangkali. Baik. Kemudian yang selama ini sudah Bu Indah lakukan itu apa, Bu? Yang selama ini sudah saya lakukan untuk pembelajaran IPA, kalau misalkan media pembelajaran itu kok bisa saya buat bersama anak-anak, ya saya buat. Misalkan saja ketika anak itu harus praktek, bagaimana sih cara membuat rangkaian listrik seri dan paralel. Di situ saya dari rumah akan membawa alat-alatnya seperti bolam lampu, kemudian batu baterai, kabel dan sebagainya. Nanti anak-anak di situ saya bentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok tak suruh mencoba membuat rangkaian listrik, baik itu rangkaian listrik paralel ataupun seri. Itu pun hanya terbatas karena anak-anaknya juga jumlahnya sedikit, tidak ada 20 dalam satu kelasnya, sehingga yang aktif ya aktif, kadang ada yang pasif. Iya, seperti itu ya. Oh, berarti ya kalau boleh saya itu ya, berarti Bu Indah sudah melakukan berbagai cara seperti itu ya Bu ya, tapi ternyata motivasi anak pun tetap menurun, belum meningkat seperti itu ya. Nah, di sini mungkin Bu Indah punya pemikiran, punya rencana seperti apa yang mungkin belum dikembangkan atau bagaimana, Bu? Mungkin ini Bu ya, karena anak SD itu kan masih dunianya bermain. Mungkin salah satunya saya dengan membuat rancangan pembelajaran atau rencana melaksanakan pembelajaran yang di dalamnya itu menyisipkan permainan-permainan yang menyenangkan bagi anak, yang dengan suasana hati yang senang ya. Mungkin anak itu akan tertarik, akan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Karena biasanya ketika anak itu dari rumah moodnya itu sudah tidak baik, sampai di sekolah pun kadang juga tidak mau kita diajak ngobrol, diajak berdiskusi, dia akan tetap diam dan kadang tidak mau melakukan aktivitas apapun. Itu mungkin salah satu cara yang bisa saya lakukan, yaitu dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Karena dengan membuat suasana hati anak itu senang, anak akan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Anak tertarik mengikuti pembelajaran, motivasi mereka akan meningkat, sehingga mungkin nilai ketercapaiannya pun juga akan meningkat. Itu mungkin Bu Yayu. Bagus juga ya ide Bu Indah ya. Kemudian kira-kira nih, siapa yang nantinya akan terlibat dalam rencana Bu Indah tadi? Yang akan terlibat dalam rencana yang saya laksanakan nanti, yang pertama pihak kepala sekolah. Ketika saya mengalami banyak kendala seperti itu, saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Saya meminta bimbingan bagaimana cara mengatasinya, cara pemecahannya. Kemudian setelah itu saya juga akan melakukan kolaborasi dengan guru atau rekan sejawat lainnya yang mana mungkin pernah menerapkan atau metode atau strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan minat belajar siswa, terutama dalam bidang IPA. Terus kira-kira kapan nih Bu Indah mau memulai rencana tadi? Oh iya, kebetulan siswa kelas 6 ini kan sebentar lagi akan melaksanakan PAT, kemarin habis ujian praktek. Jadi saya secepatnya ini mungkin minggu depan ini sudah harus melaksanakan rencana saya tadi, karena semakin cepat kan itu semakin baik Bu Yayu. Betul Bu Indah. Baik ya, kemudian bagaimana nantinya cara Bu Indah ini menjaga komitmen atau bahwa rencana Bu Indah ini nanti akan berhasil atau tidak?
Cara menjaga komitmen saya diantaranya ya saya akan ini senantiasa merancang pembelajaran yang menyenangkan pada anak dengan menyisipkan permainan yang menyenangkan, kemudian menyisipkan ice breaking. Anak itu paling suka sekali Iya, betul diberikan ice sekali breaking. Bu Mesti Indah. dalam pembelajaran dia bilang asik hore. Nah, dengan asik hore itu akan menumbuhkan motivasi anak dalam pembelajaran. Kemudian ya dengan melakukan pendekatan ke anak. Anak SD itu kalau didekati itu kadang akan tumbuh rasa keinginannya untuk berubah karena saya merasa sendiri ketika anak itu diajar oleh guru ya sama sebenarnya, kemudian diberi tugas di rumah kok diajari oleh orang tuanya dengan hasil yang sama tapi cara yang berbeda, anak itu tidak mau. Jadi anak itu lebih percaya kepada guru. Maka di sini saya sebagai guru ya harus melakukan pendekatan ke anak supaya anak itu bisa berubah, bisa mengubah pola pikirnya yang tadinya anak itu misalkan kok malas untuk mengerjakan PR, yo saya dekati bagaimana caranya supaya anak itu bisa mau mengerjakan PR. Karena kebetulan untuk di masyarakat di daerah sekitar sekolah saya itu anak-anak didik saya itu sebenarnya korban dari kegagalan rumah tangga. Mereka ya, kebanyakan tinggal dengan neneknya, orang tuanya cerai, kemudian ada juga yang keluar negeri sehingga mereka kadang untuk kasih sayang kemudian pendampingan belajar pun tidak ada. Makanya di sini peran guru ya sangat penting sekali bagi mereka. Baik ya Bu Indah ya, kalau tadi saya menangkap pembicaraan dari Bu Indah itu kan Bu Indah mau melakukan perubahan dalam rancangan pembelajaran menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu, betul ya Bu Indah ya. Baik Bu Indah, kemudian setelah kita diskusi ini, apa yang Bu Indah rasakan? Lega sekali ya Bu ya, dengan tadi saya datang ke sini dengan perasaan yang gundah gulana, bingung bagaimana cara mengatasi anak yang sebentar lagi mau PAT, mau ujian, kok motivasi belajarnya kok menurun. Tetapi setelah ketemu Bu Dina, kemudian bercurah pendapat, Bu Yayu bercurah pendapat seperti ini, saya menjadi plong. Oh ternyata ini loh solusinya, ternyata cara untuk memotivasi anak dalam pembelajaran itu ya misalkan dengan merancang pembelajaran yang menyenangkan, dan itu nanti akan saya coba untuk minggu depan. Tuh Bu Yayu. Baik Bu Indah, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau gimana? Saya rasa sudah cukup. Nanti misalkan kok ada keluhan lagi, saya akan berdiskusi lagi dengan Bu Yayu. Nggak usah bosan Bu Yayu ya. Selalu siap pokoknya. Ya terima kasih Bu Yayu atas diskusinya pada hari ini. Semoga permasalahan yang saya hadapi ini bisa membawa hasil yang baik bagi peningkatan motivasi siswa dalam belajar. Baik Bu Indah. Ya terima kasih.